Puji nama Tuhan, di ibadah mingguan ini kita akan membahas tentang hidup oleh roh yang diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 17. Jadi kita siapkan hati kita, pikiran kita, roh, jiwa, tubuh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan Tuhan. Baik, kita akan membaca ayatnya demi ayatnya. Kita akan baca ayatnya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita akan bahas ayat 1 sampai 5. Jadi di sini dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi karena kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ditebus dosa kita. Maka di sini jika kita benar-benar percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita diberikan pengampunan dosa ya, saudara-saudari. Dan ayat selanjutnya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita telah merdeka di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat selanjutnya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita umatnya. Lalu ayat selanjutnya, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Tuhan Yesus menjelma sebagai manusia, dan di situ dia di atas kayu salib menebus dosa kita ya, saudara-saudari. Ayat selanjutnya, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi di sini temanya itu lebih dominan ke tentang kehidupan kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Lalu ayat selanjutnya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ingat ya saudara-saudari, penekanan dari ayat yang kelima adalah sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kehidupan yang menurut daging itu lebih dominan ke hawa nafsu, egois, kepentingan diri sendiri. Dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu kerajaan surgawi, memikirkan kebenaran firman Tuhan, melakukan buah-buah roh, melakukan hukum kasih. Baik, ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi keinginan daging adalah maut. Maut itu kebinasaan ya, neraka lah ibaratnya seperti itu ya. Bukan ibaratnya sih, memang seperti itu ya saudara-saudari. Jadi maut itu ujung-ujungnya masuk neraka gitu ya. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Memang kita kalau melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan lebih damai sejahtera jika kita berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Memang berat. Memang kalau misalnya kita hidup dengan bersyukur, melakukan kebenaran firman Tuhan, ibaratnya kayak doa Bapa kami kan,
cukupkan yang ada pada kita hari ini, itu memang kayaknya berat, tapi itu akan mendatangkan damai sejahtera daripada kita mencari uang dengan hal yang tidak halal gitu kan ya, saudara-saudari. Baik, kita ke ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah. Mohon maaf, perseteruan. Maaf. Saya ulang lagi ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan ibaratnya tuh kayak pertikaian, tidak disetujui lah ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Biasanya kalau keinginan daging itu selalu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan karena itu berbau hawa nafsu. Baiklah, selanjutnya ayatnya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, kenapa sih, Pastor? Kalau hidup menurut daging kok Allah nggak berkenan? Nah, karena itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, udah pasti. Berzina nggak boleh, korupsi nggak boleh, membunuh nggak boleh, maksiat nggak boleh, dan lain sebagainya yang hawa nafsu itu nggak boleh, ya kan? Dan nah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah, karena Allah nggak suka yang namanya hawa nafsu itu ya, kedagingan dia nggak suka ya, maksudnya hawa nafsu. Hal ini memang tidak mungkin baginya, gitu kan, saudara-saudari. Ayat selanjutnya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi Allah tidak suka orang-orang yang melakukan keinginan daging, hawa nafsu. Ayat selanjutnya, ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kita semua yang ada di sini, amin, tidak hidup menurut daging, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan. Melainkan dalam roh. Roh itu lebih dominan ke buah-buah roh, hukum kasih, kebenaran firman Tuhan ya. Ayat selanjutnya, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, jikalau kita memang mempunyai roh kudus, roh Allah, ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi di sini kesimpulannya kalau orang yang hidup menurut hawa nafsu, keinginan daging, itu memang bukan milik Kristus. Itu ya ayat 9. Baiklah, selanjutnya ayat tengah 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi walaupun di sini dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, kalau roh Allah ada di dalam kita, kebenaran firman Tuhan ada di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kalau kita benar-benar